Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firdaus LN Channel. Dalam hal ini kita akan mengupas tentang ilmu komunikasi. Ya, kebetulan ilmu komunikasi ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Enggak juga. Ya, kira-kira begitu. Iya. Ya, kebetulan di sini ada salah satu mahasiswa yang sudah wisuda, ini saudara Fajrin. Dia juga ini selaku Esikomnya Pak dikasih. sarjana ilmu komunikasi. Ya, Fajrin sarjana ilmu komunikasi dari FISIP Mojobima. Ini gimana dalam perspektifnya teman-teman komunikasi itu, ilmu komunikasi ini gimana sih? Ilmu komunikasi itu sendiri pada konteks ilmu ya pertanyaan ini. Jadi memang dia kalau di STISIP sendiri di kampus lulusan saya itu bicara tentang dunia kerja sebenarnya. Tidak teoritik kan. Artinya kita itu adalah sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Prospeknya banyak kalau kita bisa masuk di Telkom, bisa masuk di RRI misalnya, siaran radio, juga bisa jadi kreator digital gitu. Itu ya keinginan teman-teman ilmu komunikasi itu ya banyak ruang sebagai wadah pengabdiannya. Pengabdian. Nah, ini Bisa di media juga. ya kira-kira ilmu komunikasi misalnya dalam salah satu perspektif teori itu biasanya teori mana yang sering dipakai oleh teman-teman ilmu komunikasi? Banyak kalau teori yang dipakai sendiri, tapi dalam konteks apa dulu? Tapi kebiasaan itu kalau teori komunikasi pertama rujukannya kebanyakan Hafiz Canggara. Itu memang guru besar Ilmu komunikasi. Sebutan teman-teman Unhas itu beliau adalah Tuhannya lah. Tuhannya komunikasi. Tuhannya komunikasi. Jadi begitu. Ada nggak salah satu teori yang disampaikan oleh Hafiz Canggara tadi itu yang bisa misalnya korelasi dengan era sekarang? Kalau itu kurang kalau untuk beliau. Jadi kalau literatur tentang era sekarang itu sebenarnya teorinya lebih menunjuk pada lupa saya itu teorinya si ini tentang apa media baru itu kan. Jadi bahwa semacam ini juga teman-teman jurnalis itu juga mulai terpinggirkan di lain sisi karena memang peran-peran itu juga bisa diambil alih oleh citizen ya, masyarakat kan ya, banyak. Ini menarik ini ya, jadi kita masuk di sisi jurnalisnya. Jadi saya lihat di perkembangan hari ini kan media-media online ini sangat berkembang khususnya di Bima lah, bahkan di skala nasional ini sudah berkembang. Nah, cuman hari ini perkembangan media online ini kan sudah di luar daripada perspektifnya kode etiknya jurnalis kan ini. Nah, Perkembangan dengan kode etik. Nah, ini gimana dalam perspektifnya teman-teman ilmu komunikasi dengan berkembangnya jurnalistik yang pada dasarnya jadi wartawan ini bukan basicnya komunikasi. Masyarakat biasa atau pemuda biasa pun bisa jadi wartawan. Itu gimana dalam perspektifnya teman-teman komunikasi? Itu sebenarnya kan menyangkut tentang ya kebijakan teman-teman yang punya media. Jadi di lain sisi ya kalau teman-teman media yang ingin mempertahankan kredibilitas medianya juga pasti akan mengambil teman-teman yang dengan latar komunikasi sebenarnya, lulusan komunikasi. Tapi oleh karena kurangnya sumber daya manusia itu sendiri, jadi juga jarang teman-teman yang ilmu komunikasi itu turun ke dunia jurnalis, jarang. Seperti misalnya kalau di Bima ini kan kemarin saya sempat bicara sama Bang Sofian. Bang Sofian itu ternyata yang
Pimret anu kan, Bima Bimex. Ya. Bimex. Jadi beliau itu kan agama beliau itu sebenarnya. Cuman pengembangannya naik tadi ciru bang loh, Iya. Mbep lanjut kan deh. Mbep. Nah, jadi ya mau pulang. oh, jadi kan begini. Ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan pada teman-teman ilmu komunikasi ini, ya. Apa yang melatar belakangi teman-teman komunikasi ini tidak mau terlibat di dunia jurnalis, siaran radio ini? Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Atau enggak itu aspek-aspek itu kurang menarik? Padahal itu basicnya teman-teman komunikasi ya. Iya sebenarnya. Jadi selain daripada ketidakmauan, tapi di lain sisi juga gagal memahami tentang dunia kerja. Itu sebenarnya kendala paling utama, itu gagal memahami dunia kerja. Karena memang enggak pure diarahkan ke sana kalau khusus di lulusan sisi itu ilmu komunikasinya. Sehingga kalau mau disuruh jadi penyiar radio juga tidak punya konsep juga kadang-kala tentang itu. Gagal lah. Jadi gagal menghadapi dunia kerja. Berarti Bukan mereka tidak mau masuk jurnalis untuk kadang-kala mereka. Ya, ya. Nah, tadi persoalannya tentang skill yang mereka tidak miliki. Ini menarik ini. Kalau misalnya alasan kenapa teman-teman komunikasi ini tidak mau terjun di dunia jurnalis, dunia siaran radio dan sebagainya, itu karena kendala skillnya. Nah, padahal tadi pada saat penerimaan materi ilmu komunikasi pada strata 1 itu tidak diajarkan atau gimana di sana? Bukan berarti tidak diajarkan, cuman karena ada varian. Jadi di lain sisi juga tidak terlalu mengarah ke itu, ya pasti. Ya. Jadi di lain sisi juga tidak terlalu mengarah ke terapan ya, artinya ke dunia praktek. Di lain sisi juga dipaksa memahami konsep dan teori, artinya tidak serius mau diarahkan kemana mahasiswanya kan. Oh, ini Sehingga ini maksudnya tak serius ini pada saat penerimaan materi mata kuliah yang diberikan oleh dosen atau gimana? artinya jadi Atau enggak kurang kemauan dan keinginan mahasiswa ini yang mau menerima ilmu komunikasi? Selain dari itu kan mahasiswa sendiri juga ya pas seperti apa dikatakan ya kurang menjiwai ya dari materi yang didapat. Selain dari itu juga kurikulumnya itu enggak sesuai, artinya masih enggak fokus kan. Nah, kalau setidaknya kita ingin diarahkan ke dunia kerja ya harus fokus ke prakteknya sebenarnya, keterapannya. Tapi di sana sendiri kan agak kurang karena tadi dihambat juga oleh kendala bahwa di kurikulumnya ingin mengembangkan juga pada aspek politiknya. Oh, begitu ya. Gitu. Ya oke. Itulah seputaran tentang bagaimana kondisi di ilmu komunikasi bagaimana dipaparkan oleh saudara Fadrin selaku sarjana ilmu komunikasi ya. Jadi diharap untuk teman-teman yang punya basic di aspek komunikasi, ilmu komunikasi itu jadi untuk menjiwai itu harus didasari pada motivasi dasar ini ya. Mungkin itu Saudara Fadrin, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Yang baik, oke.
Ya mungkin ada pesan-pesannya gitu. Nah, Pesan terima dan kasih kesan. saja saya ini Oh ya. telah diundang di channel yang sangat Iya. berkembang ini. Itu aja. Oh ya. Ya baik, terima kasih. Nah, itulah motivasinya hanya ucapan terima kasih ya. Ya. Ya, baik. Mungkin sekian. Terima kasih.